liyadharul mu'minin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila libasa wa ja'ala an-nahara nusyura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama kalinya mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkenan memberikan kita kesempatan sehingga malam hari ini insyaallah kita bisa melanjutkan diskusi, melanjutkan kajian kita pada Quran surat Ali Imran ayat 179. Insyaallah kita bahas sampai 180. Kedua kalinya selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi piranti kebenaran dan kebajikan bagi seluruh umat manusia. Untuk meningkat, saya bacakan ayat yang kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'ala al-ghaib. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ardh wallahu bima ya'maluna khabir ma kana Allahu liyadharal mu'minina. Sekali-kali Allah tidak akan meninggalkan orang-orang yang beriman alama antum alaihi, atas apa yang kalian berada di atasnya, hatta yamizal khabitha, sehingga dia memisahkan al khabitha yang buruk minat thayyibi, dari yang baik. Wa maka Allah, dan sekali-kali Allah tidak akan liyudli'akum, untuk membukakan atas kalian alal ghaibi, atas perkara yang gaib. Walakinnallaha yajtabi, akan tetapi Allah yajtabi min rusulihi, memilih dari rasul-rasulnya, mayyasha, siapa yang dia kehendaki. Fa'aminu billah, maka berimanlah kepada Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wa in tu'minu, dan jika kalian beriman, wa tattaqu, dan bertakwa, falakum ajrun azim, maka bagi kalian ganjaran atau pahala yang sangat besar. Wala yahsabanna alladzi, ingat kalau di wala yahsabanna ini ada dua bacaan. Satu boleh dibaca dengan ya, yang kedua boleh dibaca dengan ta. Tapi umumnya di di Al-Qur'an Departemen Agama itu menggunakan walayah sabanna, tapi di sini boleh dibaca dengan walayah sabanna atau walatah sabanna. Itu ada dua, jadi boleh belia buat ta. Jadi dua-duanya itu benar. Kalau ada orang baca dengan tak, jangan disalahkan. Kalau ada orang baca dengan ya, jangan disalahkan. Itu namanya qiraatnya. Di qiraat itu boleh. Jadi wala yahsabannal ladzi, janganlah mengira. Janganlah dia mengira, janganlah sekali-kali dia mengira. Tapi kalau dibaca wala tahsabanna, janganlah sekali-kali kamu mengira. Wala yahtabanna alladzina yabkhaluna,
dan janganlah sekali-kali mengira. Janganlah sekali-kali orang yang mengira. Alladzina yabkhaluna, orang-orang yang bakhil, bima atahumullah, dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka, min fadlihi, dari karunia-Nya, wa khairal lahum, yang itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, akan tetapi itu tidak baik bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu, sungguh Allah akan mengalungkan ma bakhilu, apa yang mereka bakhilkan tersebut, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Walillahi mirasus samawati wal ard, dan milik Allah mirasus samawati wal ard, miras warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Wallahu bima ya'malun, dan Allah dengan apa yang mereka ketahui, khabirun, maha mengetahui. Di bima ya'malun juga sama dengan di yahsabanna, bisa dibaca dengan ya, bisa dibaca dengan tak, bima ya'malun atau bima ta'malun. Jadi mengikuti yang pertama. Kalau yang pertama menggunakan wala tahsabanna, berarti di akhirnya bima ta'maluna khabir. Tapi kalau memilih membaca dengan wala yahsabanna, berarti nanti di akhirnya itu wallahu bima ya'malun. Jadi sama. Jadi kalau di awal menggunakan tak, maka nanti di bima ta'malun khabir. Kalau di awalnya yahsabanna, berarti nanti terakhir membacanya dengan bima ya'maluna khabir. Oke. Sekarang kita lihat apa sih kandungan dari dua ayat, di ayat 179 dan ayat 180 ini. Ya. Maka Allahu liyazarul mu'min, sekali-kali Allah tidak akan meninggalkan, liyazara ay liyatruka, untuk meninggalkan orang-orang yang beriman, alama antum, atas apa yang kalian berada di atasnya, hatta yamizal khabitha minat thayyib, sehingga ia memisahkan antara yang buruk dari yang baik. Jadi ayat ini masih berkaitan dengan ayat yang di atas, yang temanya itu adalah tentang perang Uhud. Sehingga di ayat ini menjelaskan Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan orang-orang yang beriman. Ala ma antum alaihi, atas kalian, atas apa yang kalian berada di atasnya. Maksudnya alaihi itu adalah min ikhtilafil mu'min, min ikhtilafil mukhlis bi ghairi. Jadi Allah memberikan ujian kepada orang-orang yang beriman dalam peristiwa perang Uhud itu ada tujuannya. Tujuannya itu adalah untuk memisahkan antara orang-orang yang ikhlas mengikuti instruksi Nabi dengan orang-orang yang tidak ikhlas. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu adalah dikatakan al-mufsil bainal munafik wal mu'min. Jadi Allah akan memisahkan antara orang yang munafik dengan orang yang beriman. Jadi peristiwa yang dialami orang-orang Islam pada perang Uhud, mereka mengalami kekalahan dan lain sebagainya, itu tidak boleh dilihat dari aspek kekalahannya saja, tapi dilihat sebagai salah satu cara Allah untuk memisahkan orang-orang yang benar-benar beriman dengan orang-orang yang munafik. Ya, jadi dijelaskan kata al-khabis oleh penafsir itu diarti dengan al-munafik. Sedangkan kata at-thayyib al-mu'min, ya, as-saqah al-mabniyah. Jadi yang dikatakan dengan dengan at-thayyib itu dimaksudkan al-mu'min bitakalib as-saqah. Jadi orang-orang Islam yang yang
keimanannya itu diuji dalam situasi yang kritis. Jadi maksudnya dalam ayat ini bahwa Allah memisahkan hatta yamizal khabitha minat thayyib, sehingga Allah memisahkan antara yang buruk dengan yang dari yang baik. Yang buruk itu di sini artinya dipisahkan di kalangan orang-orang Islam pada perang Uhud itu, mana kelompok yang munafik, mana kelompok yang beriman. Karena pada perang Badar itu kan antara orang yang munafik sama orang yang beriman itu belum dipisah. Sehingga ketika mereka mendapatkan kemenangan, Nabi masih mengatakan belum kemenangan yang sebenar-benarnya kemenangan. Sehingga Nabi mengatakan raja'na min ghazwatis sughra ilal akbar. Kita baru saja kembali dari peperangan kecil yang sebentar lagi menuju peperangan yang lebih besar. Nah, peperangan yang lebih besar itulah yang oleh para penafsir dikatakan peperangan yang paling besar itu sebenarnya bukan perang Badar, tetapi perang Uhud. Karena dalam peristiwa perang Uhud itu terjadi pemisahan yamiza minal khabisi wat thayyib. Jadi di sana dipisah, benar-benar dipisah oleh Allah, mana orang-orang yang benar-benar beriman, mana orang-orang yang munafik. Sehingga ketika dia berangkat berperang dengan 900-an orang mendekati 1000 orang itu, kembali 300 ini adalah orang-orang munafik. 300-nya itu lagi adalah orang-orang yang tujuan berperangnya itu dalam waktu harta. Nah, yang benar-benar berperang menghadapi sekian banyak pasukan sampai 3.000-an pasukan itu, yang 300 orang itu. Sehingga kalau dilihat perbandingannya itu lebih besar perbandingan tantangan yang dihadapi ketika di perang Uhud dengan ketika di perang Badar. Sehingga Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, maka Allahu liyazalal mu'minina ala ma antum alaihi. Sekali-kali Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman itu dalam kondisi mereka masih menyatu, tidak jelas mana yang beriman, mana yang tidak beriman, mana orang yang munafik, mana orang yang ikhlas mengikuti instruksi Nabi. Jadi sekali-kali Allah tidak akan meninggalkan, karena Allah tidak akan meninggalkan orang beriman masih bercampur baur seperti itu. Maka ada proses eleksinya. Eleksinya itu adalah perang Uhud. Hatta yamizal khabitha minat thayyib. Nah, sehingga kemudian di ayat berikutnya, wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib, dan sekali-kali Allah tidak akan membukakan pada kalian sesuatu yang gaib. Apa yang dimaksud dengan sesuatu yang gaib itu adalah mengetahui situasi batin orang yang mana yang benar-benar beriman, mana orang-orang yang munafik dalam perang Uhud itu. Jadi tidak mungkin Allah akan membukakan perkara yang gaib menyangkut hati orang, karena memang Allah akan menunjukkan kepada umat Islam bukti konkret. Karena itu dalam tafsir dikatakan, kalau seandainya Allah membukakan kepada Nabi Muhammad, membukakan kepada orang Islam, oh inilah orang yang munafik, oh ini orang yang benar-benar ikhlas berperang. Sebelum ada pembuktian, maka orang munafik bisa ngeles, bisa mencari dalih dan lain sebagainya. Karena itu supaya mereka tidak bisa lagi mencari dalih macam-macam itu, maka ada pembuktiannya. Ada bukti konkret bahwa inilah yang memisahkan, ini orang munafik, ini orang yang ikhlas menuruti perintah Nabi dalam berperang di perang Uhud. Maka peristiwa perang Uhud itulah yang kemudian membuat mereka terdefinisi, ini orang munafik, ini orang yang materialistis, ini orang yang benar-benar beriman. Sehingga orang tidak perlu lagi saling membicarakan di belakang, karena orang tahu ini kelompoknya yang kemarin ini, kelompoknya seperti itu. Jadi itu karena itu Allah, wa ma kana Allah liyutli'akum 'alal ghaib. Jadi Allah tidak mungkin akan memberikan pengetahuan, kesadaran
ketahuan dan lain sebagainya kepada orang-orang beriman tentang perkara yang gaib. Tentang perkara yang gaib di dalam ayat ini dimaksudkan tentang apa yang terbetik di dalam batin orang-orang yang ikut berperang dalam perang Uhud. Biarlah peristiwa perang Uhud itu nanti yang membuktikan secara konkret mana yang masuk di kelompok yang munafik, mana yang masuk di kelompok yang ikhlas mengikuti perintah Nabi, dan mana yang materialistis. Nah, seperti itu yang dimaksud, ya. Walakinallaha yajtabi ay yakhtaru min rusulihi may yasha. Akan tetapi Allah memilih min rusulihi may yasha, dari rasul-rasulnya yang dia kehendaki. Fayutli'ahu ala ma fihi kama atla'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala halil munafiqin. Maka kemudian ia membukakan ala gaibi atas apa yang tidak diketahui tersebut, sebagaimana Allah bukakan kepada Nabi SAW mengenai hal orang munafik. Jadi di antara para rasul-rasul Allah yang diberikan pengetahuan tentang siapa yang munafik dan lain sebagainya itu hanya Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad tidak membukanya, karena biarlah umatnya itu mengetahui bagaimana rekan-rekannya, bagaimana teman-temannya, mana yang masuk di kelompok itu, masa masuk di kelompok ini. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sebenarnya diberikan pengetahuan tentang siapa orang-orang yang munafik. Tetapi Nabi tidak mau menyebutnya munafik. Biarlah proses perang Uhud itulah yang menjadi pembuktian konkret bahwa ini orang yang munafik, sehingga orang tidak akan perlu bertanya lagi. Ya, dia jelas-jelas diketahui. Karena itu kemudian fa'aminu billahi wa rusuli, karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Wa in tu'minu wa tattaqu, dan jika kamu senantiasa beriman dan bertakwa, falakum ajrun azim, maka bagi kalian akan mendapatkan ganjaran yang besar. Nah, ayat ini memberikan memberikan semacam cara pandang kepada umat Islam pada saat setelah perang Uhud berlangsung. Sehingga kalau kita lihat peperangan setelah perang Uhud itu hampir kemudian peperangan itu sebagian besar dimenangkan oleh umat Islam. Kenapa? Karena dia sudah bisa belajar dari perang Uhud. Muncul perang Handaq, muncul perang Ifran dan sebagainya. Hampir kemudian mereka mendapatkan kemenangan yang besar, ajrun azim. Ya, kemenangan di dunia itu saja dia juga mendapatkan kemenangan yang besar dalam peperangan-peperangan. Nah, para penafsir mengatakan bahwa iman itu tidak cukup, karena iman itu dia berada di dalam hati. Tetapi iman itu harus dibuktikan dia dengan sikap. Sikap itu adalah ketakwaan. Jadi orang tidak bisa mengatakan saya beriman tanpa dia menunjukkan dalam sikap. Sikap itu adalah gambaran bagaimana seseorang melihat dirinya, melihat orang lain, kemudian melihat perbuatannya, melihat hubungannya dengan yang lain. Ketakwaan itu jangan diartikan bahwa misalnya ketakwaan itu ukurannya sholat, zakat. Ketakwaan itu berkaitan dengan sikap batin. Sikap batin kita dalam melihat apa yang berkaitan dengan keseharian kita. Karena itu digunakan kata takun itu bentuknya itu selalu bentuk mudhari'. Kenapa? Karena ketakwaan itu teruji di dalam waktu. Fi'il mudhari' itu kan waktunya itu sekarang dan seterusnya. Tidak 1-2 hari. Pembuktian keimanan itu fa'aminu billahi. Kemudian selalu ditulis dengan kata takun. Karena pembuktian keimanan itu harus muncul dalam sikap batin kita. Sikap batin kita itu tidak dalam 1-2 hari. Karena itu hampir sebagian besar fi'il yang digunakan oleh Allah untuk kata takwa itu selalu dalam bentuk fi'il mudhari'. Karena mencakup sikap batin kita, kesadaran kita
yang menghasilkan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan di waktu sekarang dan seterusnya. Jadi ketakwaan itu tidak punya jadwal, gitu. Tidak bisa. Dia berlangsung terus, kontinu. Jadi tidak bisa dijadwalkan. Kalau telah beriman, orang bisa telah beriman, tetapi telah bertakwa itu, ketika menyebut telah bertakwa itu selalu dalam kaitan satu perbuatan. Tetapi ketika menyebut takwa dalam bentuk fi'il mudhari itu menggambarkan bahwa sikap batin, kesadaran batin yang harus dipelihara seterusnya, kontinu dari sekarang sampai seterusnya. Karena itu tidak ada istilahnya menjadwalkan ketakwaan itu. Tidak bisa menjadwalkan ketakwaan itu. Kita bertakwa pada saat kita sholat, kita bertakwa pada saat kita di masjid. Ini tidak ada seperti itu. Ketakwaan itu mencakup sikap batin kita, di mana kita berada dan kapan saja kita berada. Itu ketakwaan. Mencakup bagaimana kita berada di suatu tempat dalam hitungan waktu kapan. Tidak ada pilihan tempat. Karena itu misalnya di ayat sebelumnya itu kan disebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi diberikan ini tenggat terakhirnya itu ya sampai mati. Jadi memelihara sikap batin itu terus. Tidak bisa dijadwalkan ketakwaan. Salat bisa dijadwalkan, subuh, zuhur. Tapi ketakwaan jangan berarti kemudian bukan berarti orang beriman itu dia beriman dan bertakwa pada saat subuhnya. Nah, habis subuhnya rehat takwanya. Dia nanti sampai zuhurnya baru muncul lagi keimanan sama ketakwanya. Tidak ada. Keimanan itu begitu terus. Itulah yang mencakup penggunaan kata-kata kerja dalam ini. Kemudian wala yahsabanna alladziina yabkhalun, dan janganlah sekali-kali mengira orang-orang yang bakhil bima atahumullahu min fadli, dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, huwa khairul lahum, itu lebih baik bagi mereka, bal huwa syarrul lahum, akan tetapi itu tidak baik bagi mereka, sayutawwaquna, sungguh mereka akan dikalungkan ma bakhilu, apa yang mereka bahilkan tersebut, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Walillahi mirathus samawati wal ardh, dan bagi Allah warisan langit dan bumi. Wallahu bima ya'maluna khabir, dan Allah dengan apa yang senantiasa mereka kerjakan khabirun, maha mengetahui, maha teliti sedetil-detilnya. Jadi ayat ini ada kaitannya dengan ayat di sebelumnya. Kalau ayat ini memberikan penjelasan tentang salah satu sikap batin dari dua kelompok orang yang ikut dalam perang Uhud, yaitu orang-orang munafik dan orang-orang yang condong kepada kematian. Ya. Mereka memiliki sikap bakhil. Bakhil itu mereka tidak mau mengalokasikan hartanya ketika Allah memobilisasi logistik untuk membiayai perang Uhud ini. Kelompok-kelompok yang masuk dalam kelompok munafikun sama kelompok-kelompok yang yang condong kepada harta ini adalah kelompok-kelompok yang sangat sangat bakhil untuk mau mendermakan, untuk memobilisasi apa yang dia miliki, hartanya, kemampuannya, dan lain sebagainya. Ya. Bahkan pengetahuannya tentang letak geografis di mana penempatan pasukan dan lain sebagainya ada di kalangan mereka yang tahu betul mana yang baik dan lain sebagainya, tetapi mereka sengaja dia menyembunyikan pengetahuan, seharusnya pasukan nanti begini ya, ada yang tahu. Kemudian ada yang memiliki kekayaan, tetapi kekayaan tidak begitu. Mereka mengira bahwa dengan cara seperti itu mereka pertama yang punya harta itu jaga-jaga.
Kalau seandainya kalah, tidak terlalu banyak harta kita habis. Kalaupun nanti kita menang, akan bertambah harta kita. Orang munafik punya pikiran, mereka tidak mau mendermakan sama sekali. Ngapain kita ikut mengeluarkan logistik dan sebagainya. Bahkan kita dijanjikan, kan karena mereka sudah ada deal dengan orang-orang kaum musyrik Mekah itu, untuk mereka pura-pura ikut berperang dan nanti mengacuhkan semangat perang tentara. Karena mereka sudah dijanjikan harta yang banyak, nanti mereka ikut tapi di tengah jalan balik lagi. Nah, jadi Allah mengetahui itu, sehingga Allah menyebutkan dalam firman-Nya ini, janganlah sekali-kali mereka mengira bahwa pilihan mereka seperti itu baik bagi dia, baik bagi hartanya. Tetapi justru itu menjadi hal yang tidak baik. Nah, para penafsir modern mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa kepemilikan harta itu memiliki dua sisi. Ya, memiliki dua sisi. Satu, kepemilikan harta yang mendatangkan kebaikan bagi agama. Yang kedua, kepemilikan harta yang tidak mendatangkan kebaikan bagi agama. Jadi Islam menurut ayat ini menekankan bahwa kepemilikan harta di kalangan orang yang beriman, itu harus bermanfaat, harus baik. Jadi kalau orang punya hartanya itu mendatangkan kebaikan bagi agamanya. Jadi tolok ukur orang itu bakhil atau tidak, kalau ukur dia baik atau tidak dalam dia mengalokasikan hartanya itu, kata penafsir yang modern terkait dengan ayat ini, ukurannya itu seberapa banyak hartanya itu dialokasikan, dimanfaatkan untuk kepentingan agama. Kalau kekayaan yang dia miliki tidak mendatangkan kebaikan bagi agamanya itu, ya artinya dia sama saja dengan orang-orang munafikun dulu pada zaman perang Uhud. Tetapi kalau kemudian harta yang dia miliki itu sebesar-besarnya dialokasikan untuk kepentingan agamanya, maka dia masuk ke dalam kelompok orang-orang yang 300 berperang di perang Uhud itu, yang kemudian mendapatkan ganjaran pada perang berikutnya, menang berikutnya. Jadi itu ukurannya dia bilang. Jadi memahami ayat ini dia bilang ada dua itu. Kalau dia punya hartanya digunakan untuk kepentingan agamanya, berarti dia sama dengan kelompok orang-orang yang kuat keimanannya, yang teruji keimanannya secara kritis dalam perang Uhud. Tetapi kalau dengan kekayaannya dia tidak mendatangkan manfaat bagi agamanya, sama saja dengan kepemilikan harta yang dimiliki oleh orang-orang munafik pada masa terjadinya perang. Jadi itu yang disebut orang kaya tetapi munafik. Itulah orang yang kaya yang kekayaannya tidak mendatangkan manfaat bagi agamanya. Jadi mari kita dari ayat ini, semoga satu, kekayaan tidak mesti harus harta, tetapi ilmu kita, pengetahuan kita, kemampuan kita bisa gunakan untuk kepentingan agama kita. Jadi artinya bagaimana apa yang kita, kalau kita tidak bisa berderma dengan kita, bisa berderma dengan informasi, dengan ilmu, dengan keterampilan. Artinya jangan hidup itu hanya melihat kepentingan diri sendiri saja. Harus kita berpikir kita hidup untuk diri kita di kehidupan dunia ini. Tetapi harus kita ingat bahwa kita tidak hidup di kehidupan dunia ini, tapi kita hidup di kehidupan yang jangkanya lebih panjang. Nah, di sanalah kita harus mendayagunakan apa yang kita miliki untuk kepentingan agama kita. Ilmu yang kita miliki, keterampilan yang kita miliki, kekayaan kita miliki, itu yang kita manfaatkan. Ya. Supaya jangan hanya untuk diri kita saja, tetapi untuk kepentingan agama kita, untuk kepentingan akhirat kita. Nah, itu gambarannya dari dua ayat ini. Terus selanjutnya ada yang tanyakan.